Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, kakak-kakak, ustadz-ustadz yang selalu diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini sebentar lagi pergantian malaikat siang ke malam. Jadi setiap hari itu ada pergantian malaikat petugas. Ada malaikat sip malam, ada malaikat sip siang. Nah, sebentar lagi ini ada pergantian malaikat siang ini. Siang ke langit dia. Beruntungnya kita pada saat akan terjadinya pergantian ini. Kalau dalam main bola itu apa namanya? Injury time. Injury time. Dalam satu hari ini di akhir siang, ya, kita dalam kondisi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid duduk, ya, bersama-sama belajar. Kita ketahui bersama kalau ada satu kaum berkumpul di masjid membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya, itu malaikat akan menaunginya. Nah, lengkap. Namun ada satu syarat penting yang harus dilakukan oleh kita semua yang ingin mendapatkan nilai pahala. Apa itu? Tadi disampaikan oleh ustadz kalian. Ustadz apa tadi namanya? Ustadz apa tadi yang namanya pembawa acara? Ustadz apa? Mukarrom. Masya Allah. Ustadz Mukarrom. Kata beliau tadi, perbaiki niat. Nah, terutama kalau kita di masjid, itu kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Kedua, kita niatkan i'tikaf di masjid. Nah, itu akan mempengaruhi nilai amal, ataupun ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Duduk di sini sejam kurang lebih, ya kan? Kalau kita duduknya ini diawali dengan niat yang ikhlas, tidak kesal adik-adik, ya, tidak tidur sepanjangan baik dari pertama kita belajar. Nah, ini akan mendapatkan nilai amal soleh, ya. Jadi tidak sia-sia. Rugi tak kalau duduk sejam tak ketik nilai? Zong. Rugi. Punggunglah capek, tapi kita tidak dapat pahala. Maka oleh sebab itu di awal ini kita mengingatkan, perbaiki niat kita, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga niatkan untuk i'tikaf walaupun hanya 1 jam. Di pergantian malaikat siang ke malam ini
insya Allah itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, siap adik-adik? Siap dah oi. Cak lesunya. Makan belum kamu tadi siang? Makan. Lauk apa? Lele. Nah, iya. Jangan terbayang-bayang sambil tidur terbayang dengan kumis lele. Kita bayang-bayang kamu kumis lele. Ya. Pada sore hari ini adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, kita akan mengulas tentang beberapa hadis ya, terkait bagaimana sikap atau menyikapi berbagai macam problematika kehidupan kita. Ya. Kita ini dalam kehidupan adik-adik itu pasti akan menghadapi problem. Apa itu problem? Masalah. Dapat duit, masalah tak? Masalah. Nak di kemana ke duit? Masalah. Adik-adik dapat duit dari orang tua, apalagi hari ini hari Minggu, masalah dah itu? Tidak. Masalah itu. Karena apa? Duit itu nanti nak di kemana ke? Walaupun itu bentuknya kenikmatan, itu tetap masalah. Ya, tetap masalah. Begitu juga kalau kita ditimpa problemnya itu, masalahnya itu satu hal yang buruk. Ya, yang buruk. Misal di asrama adik-adik mengalami ya kesedihan, ya, karena orang tua baru balik, tadi datang Ahad, lama minjem HP denget, tahu-tahu setelah itu dah lama balik orang tua, mulai sedih, mikir ke bapak, mikir ke ibu. Nah, ini salah satu masalah santri dan santriwati tentunya, ya, mengalami hal seperti ini. Kira-kira sepele tidak masalah itu? Dibilang sepele, ya sepele, tapi itu akan bisa mempengaruhi. Ya, ustad misalnya, lah mulai ini, lah nak pertengahan bulan, lah nak ujung, habis duit, masalah tak? Masalah. Nah, ini problem semua kita akan menghadapinya. Masalah kehidupan yang lebih besar pun lebih banyak lagi, baik itu berupa kenikmatan maupun kenikmatan. Jadi ada nikmat, ada nikmah. Apa bedanya? Makanya hati-hati kalau nyebut nikmat itu. Kalau di Indonesia tulisannya pakai K, ya. Kayak nikmat. Nikmat itu artinya kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Kalau nikmah apa artinya? Kesengsaraan, kesedihan. Nah, jadi itu kata yang serupa atau mirip, tapi maknanya jauh berbeda. Jauh berbeda. Baik, kita mulai dengan hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Suhaib, ya. An Suhaib radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, ya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin.
Atau dengan bahasa lain, sungguh hebat orang beriman itu ketika mereka menghadapi berbagai macam masalah. Bagaimana mereka menyikapinya itu sungguh hebat. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna amrahu kullahu khair. Ya, apa itu artinya? Sesungguhnya seluruh urusannya itu, seluruh perkara yang dihadapi oleh orang yang beriman itu baik. Baik. Tak kuang Palembang lah. Ada duit, tak katik duit, kumpul. Ya tak? Makan tak makan, kumpul. Lemak tak lemak, kumpul. Kumpul dulu. Lemak kalau. Itu mirip dengan setiap perkara yang dihadapi oleh orang yang beriman. Ini syaratnya tadi ya, orang yang beriman. Kita beriman tidak? Beriman. Alhamdulillah beriman. Apalagi tadi kita sudah sholat berjamaah di sini, sholat asar. Subhanallah, khusyuk. Saya lihat adik-adik ini datang ramai. Di sini kita berjamaah. Nah, ini salah satu wujud kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dengan melaksanakan perintah Allah, yaitu salah satunya adalah salat. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa laisa zaka li ahadin illa lil mu'min, kata Rasulullah. Dan hal itu tidak dimiliki kecuali pada diri seorang mukmin. Nah, tuh lihat syaratnya, beriman. Jadi adik-adik menyikapi segala macam ini, ya kata Rasulullah, orang beriman ini sungguh hebat, sungguh menakjubkan. Orang beriman itu sungguh menakjubkan menyikapinya. Yang ini tidak ada, kata Rasulullah, kecuali pada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka menyikapinya? In asabathu sarra syakar. Pertama, orang beriman itu ketika mereka diuji oleh Allah, diberikan oleh Allah kebahagiaan, kenikmatan, ya, yang mereka sikapi apa? Syakar. Apa artinya syakar, adik-adik? Apa arti syakar? Syakara yashkuru, bersyukur. Bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Itu dalam Al-Quran disebutkan, kalau kalian bersyukur niscaya akan aku tambah, kata Allah. Nah, orang yang beriman ini ketika mereka mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka bersyukur. Adik-adik dapat duit dari wong tua, hari ini dinjuklah 500.000 sebulan. Kalau seminggu mungkin datang seminggu sekali dinjuk 200, ya? Berapa dinjuk seminggu? 100. Nah, dinjuk 100.000. Bagaimana cara bersyukur dengan duit 100.000 itu? Bagaimana? Nah, diatur keuangannya itu sebaik-baiknya. Ada untuk beli makanan. Kalau orang tuanya lah ngomong, nih Muhammad, abi nyuk duit 100, 50 ini untuk kau berjajan, 50 lainnya kalau kau nak beli buku, atau misalnya nak beli barang-barang penting lainnya, sabun mandi dan lain sebagainya. Ini kalau dijajankan
pada tempatnya bersyukur tidak? Bersyukur. Nah, kata orang tuaku 50 untuk aku belanja. Sudah. Tepat sasaran. Ini bersyukur. Salah satu bentuk syukur itu adalah membelanjakan, memanfaatkan nikmat Allah itu tepat sasaran. Tepat sasaran yang diridhoi oleh Allah. Yang dirahmati oleh Allah. Jadi tak beli bawang dengan duit tunjuk orang tua? Boleh tak? Boleh. Beda kalau misalnya adik-adik, maaf ini kalau di luar, kalau dalam ini tak mungkin. Dinjau oleh bapaknya duit 100.000, 50-nya bukan untuk berjajan, tapi dibelanjakannya beli rokok, ngisap, nyabu, beli iPhone, tahu-tahu dalam got, ada tak di sini? Tidak katik di sini. Gotnya juga tertutup di sini. Mana kau nak masuk dalam got? Kalau di tempat lain itu, maaf ini di tempat lain itu dinjok duit oleh orang tuanya itu, ngisap, merokok, lengkap. Masuk dalam got kaki malam-malam meloi pesta, ngisap iPhone. Makanya kalau adik-adik bertanya-tanya, ngapa lah ya kalau acara pesta itu banyak orang berjualan minyak angin? Ngapa banyak orang pening? Ngapa nonton pesta? Bukan. Banyak orang gila. Kata orang Palembang banyak orang gila. Ngapa? Beli minyak angin nak ngisap, beli iPhone nak ngisap. Cak itu. Nah, yang model cak ini dak bersyukur. Dan Ustadz yakin adik-adik di Al-Furqan ini adik-adik yang bersyukur. Kurasa ada belanjaan kamu lah pacar disetel lah, beli roti balik tidak, beli lauk tidak. Nah, itu tepat sasaran. Ke koperasi kaki, ya, beli buku, beli pena. Ini namanya cara bersyukur yang baik yang diberikan oleh Allah, kita manfaatkan untuk kebaikan. Itu syukur. Kalau tadi tepat sasaran, orang beriman itu kalau diberikan oleh Allah nikmat, mereka memanfaatkan nikmat Allah itu tepat sasaran. Itu pertama. Yang kedua, mereka manfaatkan nikmat Allah itu untuk kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsanya, untuk agamanya. Betul tak? Oi, betul tak? Tuh lihat contoh cara bersyukur. Adik-adik kenal dengan siapa nama khalifah ketiga? Siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dalam sejarahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang banyak, berlimpah ruah. Namun dalam beberapa cerita disebutkan, beberapa riwayat, beliau tidak menyalahgunakan karunia Allah ini. Namun sebaliknya, beliau bersyukur memanfaatkannya untuk kebaikan. Salah satu contoh untuk umat Islam, apa itu? Kalau adik-adik kaki sempat berangkat umroh atau naik haji, amin. Ya Allah, di penghujung hari ini kami berdoa kepadamu, semoga yang ada di dalam masjid ini semuanya bisa haji dan umroh, amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi di Madinah itu ada namanya Funduk Utsman bin Affan. Apa itu funduk? Adik-adik, apa itu funduk? Hotel. Tahu tak hotel? Hotel.
Pakai tok dia tuh nyebutnya tuh biar enak, hotel. Hotel. Jadi sampai sekarang nggak tahu di sebelah barat apa sebelah mana dia itu. Kalau pintu belakang dia tuh sebelah kiri, ngarah ke belakang Markas Tiba. Markas Tiba, hotel ada namanya Punduk Markas Tiba, sebelah kiri agak ke belakang lagi. Nah di situ ada namanya Punduk Utsman bin Affan, Hotel Utsman bin Affan. Ustaz Arwan ini caknya diam-diam nih lah pernah ke sana Ustaz Iya. Beliau pernah caknya pengawal jamaah nih, pernah ke sana dia. Tanya ke beliau, beliau insya Allah tahu. Jadi di situ ada hotel namanya Punduk Utsman bin Affan. Sejarahnya apa hotel ini? Dulu diceritakan di kota Madinah itu sempat dikuasai termasuk banyak orang Yahudi. Perekonomian Madinah itu termasuk dipegang oleh Yahudi. Jadi Yahudi itu jangan kaget adik-adik. Dari zaman dulu, dari sebelum Nabi Muhammad SAW sampai zaman Nabi Muhammad SAW memang hebat, pintar. IQ-nya pintar. Ya? Benar itu? IQ. Ustaz tuh tahu, kamu lihat bahasa Inggris, kamu dengar nih ya. Berarti melek kamu yang denger ya. IQ, ya. IQ. Jadi beliau orang Yahudi ini balik tadi cerdas-cerdas. Ekonomi termasuk mereka pegang. Ada Bani Nadir Yahudinya itu. Quraidah, Qainuqa, itu kabilah terkenal di Madinah pada saat itu. Termasuk dari sisi ekonomi. Diceritakan di Madinah itu ada seorang Yahudi yang hebat bisnisnya. Bagaimana dia mengelola sebuah sumur. Nama sumurnya itu Sumur Rauma. Sumur Rauma itu kurang lebih 3,5 kilometer dari Masjid Nabawi. Sekarang masih ada itu, sumurnya itu masih ada. Jadi sumur itu, ini orang Yahudi, disewakan oleh orang Yahudi untuk siapa saja, baik itu orang Yahudi ataupun orang Islam yang mau membeli atau yang mau minta air, ngambil air, silakan bayar. Nah, Rasulullah SAW singkat cerita itu sangat prihatin dengan umat Islam. Dia ini sekendak-kendak, mungkin mahal ya cara air kan di padang pasir tuh sulit air. Sumur satu-satunya termasuk yang banyak airnya itu Sumur Rauma ini milik Yahudi ini. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya. Hai para sahabat, siapakah di antara kalian yang ingin bersedekah? Ya dijanjikan oleh Rasulullah, pahalanya sangat besar. Apa kata sahabat? Siapa yang sanggup membeli Sumur Rauma milik Yahudi itu, agar supaya umat Islam ini dengan mudah mengambil air ya. Akhirnya muncul salah seorang yang tadi kita katakan orang kaya di kalangan para sahabat. Siapa namanya? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini kehebatannya itu kalau nak beramal soleh itu cepat. Tidak di beberapa tempat orang kaya itu kalau lah padi lah banyak masih disimpannya sampai dimakan tikus lagi baru nak sedekah, baru nak berzakat. Kalau Utsman bin Affan tidak, langsung ya. Tak kodak masuk ATM lagi kalau bahasa kita tuh, saking semangatnya beliau ini untuk bersedekah. Saya ya Rasulullah, kata beliau. Akhirnya Utsman bin Affan menemui si Yahudi pemilik Sumur Rauma tadi. Kata Rasulullah, kata Utsman bin Affan, bolehkah saya membeli sumur ini? Pertanyaan disebut seperti itu. Apa jawab Yahudi? Tidak boleh.
Tidak boleh. Saya beli mahal, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Yahudi pintar, karena ini penghasilannya, penghidupannya. Tidak boleh. Nak berapa baik kata Yahudi, tidak boleh. Nah, ini kecerdasan yang harus kalian pegang. Dan ini yang kadang-kadang dipakai oleh saudara kita Cina kalau berdagang. Apa kata Utsman? Akhirnya Utsman berpikir, ya sudah. Besoknya Utsman berpikir, datangnya lagi. Wahai Yahudi, cak ini baik. Kalau kau tu saronian nak nyual sumur ini, aku tahu ini penghasilannya banyak. Maka kau tak rugi, aku beli setengah katanya. Yahudi mulai terbuka pikirannya. Nah, mak mana itu? Pacak beli setengah. Nak belah dua apa sumur ini? Kalau dalam masjid, nak belah dua apa? Kata Utsman, tidak. Tidak cak itu. Cak ini kata Utsman bin Affan. Aku beli itu, misalnya hari ini kamu yang pegang, besok aku yang pegang. Jadi hari ini terserah, kau nak nyewakan, kau nak apa, pokoknya terserah. Cuman besok giliran aku, itu punya aku. Aku nak nyewa ke, aku nak apa, aku juga terserah. Mak mano, setuju tak? Berpikir Yahudi, mak mano itu harganya mak mano? Harganya mahal ku bayar, kata Utsman bin Affan. Mahal ku bayar katanya, full, sama cak aku beli galo-galo. Kata Yahudi, tak rugi katanya aku, sumur tetap, duit dapat. Akor tak? Akor. Yahudi ternyata pintar-pintar, pacak dikiyoi juga. Yang terjadi apa? Oke, deal, dibayarlah oleh Utsman bin Affan. Setelah dibayar, besoknya mulai berlaku. Hari pertama Yahudi, umat Islam kota Madinah yang biasa beli banyu, hari itu tak kata yang beli. Ya, yang banyak di Madinah kan orang Islam. Pelanggan konsumennya itu orang Islam. Jadi hari pertama tak kata yang beli. Kata Yahudi, tumben katanya tak kata yang beli banyu aku nih. Biasanya banyak. Biasa be Yahudi itu kan hari pertama. Mangko besok giliran Utsman, wahai umat Islam yang kepengen banyu, ambillah sana gratis. Nah, ini pribadi bersyukur tadi. Ambillah banyu, tak bayar, gratis. Habislah banyu. Ya tak baca Yahudi nak marah kan? Nak dia apa ke terserah. Laju umat Islam itu yang di kota Madinah tu ngambil banyu. Sehari tu dia habis banyu tu. Ya Allah alam apa tinggal mak mana, pokoknya umat Islam giliran Utsman bin Affan ngambil. Besoknya sepi. Adalah mungkin sikok dua ya dak wong Yahudi. Tapi wong Islam dak kati. Karena wong Islam tahu lemak giliran Utsman bin Affan katanya kami gratis. Dan memang tujuan Utsman bin Affan untuk tadi berinfak dan bersedekah. Terus berjalan seperti itu. Pening Yahudi tadi, rubuh katanya. Kalau cak inilah, dijengoknya lah Utsman bin Affan. Wahai Utsman, udahlah katanya, rugi aku kalau cak inilah, ambillah katanya sumur itu. Nah, inilah dipakai taktik oleh kawan-kawan kita dari Cina itu. Mereka taktik cak ini salah satu bisnisnya, beli dikit-dikit agak di belakang aja diambil juga kalau model cak itu. Ternyata ini sudah dipakai oleh Utsman bin Affan. Akhirnya yang terjadi sumur itu milik penuh oleh Utsman bin Affan. Nah, lihat, setelah dimiliki penuh, apakah Utsman bin Affan lupa diri? Ternyata tidak, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Utsman bin Affan akhirnya full. Ini semuanya saya gratiskan untuk seluruh umat Islam yang ada di kota Madinah. Silakan diambil. Subhanallah, adik-adik, singkat cerita, beberapa waktu tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma. Sampai sekarang 1446 sekarang ya?
46 tahun sumur itu umurnya. Subhanallah. Oleh beberapa kurma itu pemerintah Arab Saudi, apa menteri pertanian atau menteri lainnya ya, akhirnya mengelola pohon kurma itu sampai sekarang. Dari sedikit itu kurma menjadi bukit. Berjumlah, kalau yang saya baca itu 1.550 batang pohon kurma. Duitnya di kemana ke? Setelah Utsman bin Affan meninggal, sekarang rekeningnya itu masih ada, rekening Utsman bin Affan, adik-adik, di bank Arab Saudi itu atau di bank mana masih ada nomor rekening Utsman bin Affan. Dari hasilnya sedekah jariyah tadi, syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Di antaranya apa? Uang hasil itu dari sumur tadi diberikannya, diinfakkannya kepada fakir miskin, badan amil zakat, dan termasuk salah satunya dibangunlah tadi Funduk Utsman bin Affan, Hotel Utsman bin Affan. Nah, ini cara orang beriman kepada Allah menyikapinya, bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Siap dah adik-adik kalau jadi wong kaya model cak itu? Siap? Kakak yang besar ini siap dah kalau jadi wong kaya model cak itu? Siapa namanya? Mahmud? Abdul Jabbar? Ya, siap. Kita doakan adik-adik di sini menjadi orang kaya yang dermawan dan soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sikap terbaik ya. Pakana khairon lahu ya. Jadi bersyukur dengan nikmat Allah, yaitu bersyukur memanfaatkan seluruh nikmat Allah itu untuk tadi menambah amal soleh. Kemudian yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pakana khairan lahu tadi, wa in asabathu darra. Nah, orang beriman itu ketika mereka ditimpa musibah, bala bencana, permasalahan hidup, darra. Darra itu bisa jadi buntu. Tahu adik buntu? Buntu itu muplis, alias bokeh. Alias bokeh. Buntu, muplis, bokeh. Alias dak katik duit. Ustaz-ustaz ini mulai kalau nak akhir bulan ini mulai bokeh. Mulai bokeh. Awal bulan mulai lagi ada duit lagi. Adik-adik ni pernah tak kamu buntu? Pernah tak? Nah, kalau buntu jangan pening, tampal. Mak mana nampalnya? Ya tak mesti pakai duit. Orang yang beriman itu banyak solusi. Kalau mereka buntu, mereka menamfalnya. Menamfalnya. Bagaimana cara mereka menamfal? Mereka selalu terhubung dengan Allah, yaitu bersabar. Sabar. Sabar nunggu wong tua datang. Sabar. Jangan ini baru buntu sehari dua hari. Beruntung adik di sini. Ini ada dah yang dari luar Palembang. Ada. Dari mana adik? Prabu mau dekat inilah, Prabu mulai jalan tol 30 menit nyampe. Iya. Dari mana? Sekayu, mana Sekayu? Masya Allah, dari Sekayu. Wong dusun berarti apa, tinggal di kota Sekayu? Kota Sekayu dusun. Oh ya Allah, jauh caknya Tapi wong tua ke sini tetap pakai mobil bukan pakai sepeda Pakai mobil ke sini Nah, ini kelebihan wong zaman sekarang. Caknya wong dusun. Jadi balik ke cerita, aku yakin di sini juga terjadi. Dulu di RU itu
Balik lagi Ustaz Rawan, itu lagi Ustaz ini sama itu. Siapa tuh nama Ustaz apa dulu Ustaz? Jadi di pondok kita dulu uang masih banyak bersepeda kalau mengunjungi murid. Wali murid tuh bersepeda, termasuk mudir tuh pakai sepeda ontel. Iya, ke pondok itu. Bapak Ustaz dulu pakai motor butut. Motor butut itu tahu lah kamu, bom 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 bom. Kayak itu. Kalau ngantari makanan, Tapi sekarang, Masya Allah, yang tinggal di pedalaman Sekayu, yang tinggal di pedalaman mana daerah Komering, daerah Tugu Mulyo, Masya Allah, datang ke pondok itu Fajero, Alphard, ya apa lagi? Ainova, tidak lagi pakai ontel, sudah pakai mobil-mobil, Masya Allah. Begitu nikmatnya adik-adik kamu ini, Tapi ini yang terjadi sekarang. Jadi adik-adik jangan bersedih hati, ya tak? Baru berapa hari dah dapat duit mulai sedih. Bersabar. Orang yang beriman kepada Allah ketika buntu, ketika dapat musibah, mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana cara bersabar? Santri-santri di sini bersabar. Iya, baca Al-Quran, berzikir. Itu salah satu cara kita untuk bersabar dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, ada sebuah hadis qudsi bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyebabkan kita terhibur, kita nyaman, kita bahagia. Karena semakin kita dekat kepada Allah, Allah pun akan semakin dekat kepada kita, memberikan kenyamanan dalam diri kita. Apa? Dalam sebuah riwayat dikatakan, ana inda zonni abdi, sesungguhnya aku berdasarkan pada prasangka hambaku, kata Allah. Wa ana ma'ah iza zakarani, dan ia, kata Allah, aku, kata Allah, akan selalu bersamanya kalau dia selalu ingat kepada aku. Adik-adik sudah sholat, jangan cepat nak balik. Berzikir dulu. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau berjalan dari masjid ini ke asrama, kalau ngerasa lagi buntu itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan kaget dari masjid kalau lagi buntu tadi nak ke asrama. Ya, ada bapak nih sambil tangan tuh di belakang nendang-nendangi botol aku lagi. Ada bapak nih kemana? Udah datang-datang bapak nih. Itu gara-gara buntu. Ada dikiranya bola kaki kantong hitam, bekas dia diisi kawan batu, tendangnya kaki. Itu gara-gara buntu tadi. Jangan cak itu. Kalau lagi buntu jangan basing sambar, basing tendang, pikiran melayang kemana-mana. Alangkah baiknya kalau adik-adik semuanya lagi buntu, ingat kepada Allah. Ini nah 33 kan? Ini 33. 1, 2, 3. Betul tak? Sini nah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi 33 tuh kalau kamu tidak pegang tasbih cukup dengan jari cukup. Ini nih 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kan 5, 3, 15 tuh lah. Ya 30 2 kali cukup, tambah sekali jadi 33. Pegang jari, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Terus lah kecapean dekat kawan yang banyak duit, bisa berasan minjem duit tak? Hilang buntu kamu. Kalau dinjuk, kalau tidak dinjuk masih tetap buntu. Tetap sabar. Setuju? Oi, setuju tak? Setuju.
Ingat, malaikat siang lah nak balik ke langit ini, lah mulai nak nyetat. Kaget dia laporan dengan Tuhan. Ya Allah, aku melihat para santri dan santriwati di Al-Furqan lagi kumpul di masjid, belajar bersama-sama. Berkahilah ya Allah. Itu yang dilaporkan oleh malaikat siang. Alhamdulillah. Lalu apa kata Rasulullah dalam hadis kursi itu? Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingatku ya dalam dirinya, aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Oh, adek, kalau ingat dengan Allah, Allah akan ingat dengan adek. Beda. Mana yang lagi bujang ini? Ada yang alia sini. Mana yang alia? Mana? Yang biar putih. Kelas berapa yang besar? 10. Alia SMA. Ada cewek tak? Kati, alhamdulillah. Kalau kawan-kawan kita yang di luar itu, dia punya cewek, dia ingat dengan ceweknya. Ceweknya belum tentu ingat dengan dia. Betul tak? Betul. Tapi kalau kita ingat dengan Allah, positif Allah akan mengingat kita di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Daripada mengingat ke cewek, lebih baik kita mengingatkan Allah. Subhanallah. Itu salah satu mengingat Allah. Fa in zakaroni fi malain zakartuhu fi malain. Kalau ini seperti di sini, mengingat Allah dalam sebuah majlis, Allah akan mengingat kita di majlisnya Allah Subhanahu wa taala. Luas dan banyak jumlahnya. Nah, kata Allah, tuh lihat santri dan santriwati Al-Furqan mengingatku, wahai penduduk langit. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi, adik-adik. Hadis qudsi ini sahih. Ya, sahih. Jadi bukan candaan atau bukan barang hal yang ringan. Kalau kita mengingat Allah, berarti betul-betul Allah akan mengingat kita. Lalu apa kata hadis itu dikatakan lagi? Ya. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi zira'an. Kalau hambaku itu mendekati aku sehasta, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, jika mendekati aku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Tahu dah adik sejengkal itu mana? Sejengkal itu secak ini, Dek. Kalau kita dekati Allah tu secak ini, artinya tak perlu dekatnya nih, dekat dikit baik. Allah akan mendekati kita sehasta. Sehasta itu mana? Sehasta itu dari sini, ujung jari tengah ini sampai sikut. Itu sehasta. Kalau kita mendekati Allah sehasta, pada hadis ini disebutkan Allah akan mendekati kita sedepah. Sedepah itu macam ni lah. Kalau dalam bahasa Begagannya sedepe. Kalau sekayu apa sekayu? Oh, sekayu ngak kak. BP depe. Sedepe. Kalau kita mendekati Allah berjalan, Allah akan mendekati kita secara berlari. Artinya apa adik-adik? Semakin kita dekat dengan Allah, semakin Allah lebih ingin mendekati kita. Jadi kalau adik-adik buntu nak ujian, kaget, dekat-dekatlah kepada Allah. Rajin-rajinlah solat, baca Al-Quran, zikir pagi sore. Inilah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adik, kembali ke hadis pertama tadi. Beginilah sikap kalau kita ada masalah, cepat-cepatlah mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah yang terjadi apa? Pakana khairan lahu, kata Rasulullah. Kalau dia mendapatkan musibah, maka orang yang beriman itu menyikapinya dengan penuh kebaikan. Mereka tidak putus asa. Pecak terbaru kemarin aku jengok di Facebook,
gara-gara kalah judi online, bunuh diri di kebun apa, dikebut kenya tokonya kakinya, mati dia gara-gara judi online. Nah, yang model mah ini tidak mesti terjadi. Saya yakin adik-adik orang yang beriman kepada Allah, lihat di sini salah satu wujud yang ditunjukkan kita menganggap ini kebaikan-kebaikan daripada Allah, kita tetap selalu menyikapinya dengan penuh kebaikan. Oke, kami kira itu materi kita pada hari ini. Mungkin sesi tanya jawab, adik-adik ingin bertanya atau nanti saya yang bertanya dan saya akan kasih hadiah. Biasa ada air, ada roti, ya. Demikian Pak Mutaram, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن العيش أرغدا ومن التوفيق أتمه ومن العلم أنفع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.